Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan bagi para pelaku pengadaan, baik penyedia maupun pengelola pengadaan pemerintah di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai peralatan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, bagaimana prosedur mobilisasi peralatan di saat pelaksanaan kontrak? Ya, dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan harus mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. Mobilisasi peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap pelaksanaan kontrak, pengguna jasa dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, termasuk juga mengenai peralatan utama. Nah, ini dalam tahapan mutual check 0%. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pengukuran pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka nanti dituangkan dalam perubahan kontrak atau adendum kontrak. Ada banyak masalah terjadi di lapangan bila alat tidak sesuai atau bahkan tidak berfungsi. Nah, ini gimana? Jika pengguna jasa, ini maksudnya PPK menilai bahwa peralatan utama tidak dapat berfungsi sesuai dengan spek peralatan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penggantinya dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan yang tadi yang tidak sesuai tadi meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta oleh PPK. Dalam hal penggantian peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti yang setara atau yang lebih baik dari peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. PPK dapat menyetujui peralatan utama menurut yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari siapa? Pengawas pekerjaan. Perubahan peralatan utama harus mendapat tujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam perubahan kontrak atau adendum kontrak. Tadi sebutkan mengenai biaya mobilisasi, demobilisasi yang timbul akibat perubahan peralatan utama ini menjadi tanggung jawab penyedia. Oke, dalam sebuah kontrak itu sangat mungkin terjadi pemutusan kontrak. Nah, pada saat terjadi pemutusan kontrak terhadap alat-alat yang ada itu bagaimana? Semua bahan, perlengkapan, peralatan yang berada di lokasi kerja setelah adanya pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK. Tanpa kewajiban perawatan pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. Nah, kalimat ini pasti adalah dalam kontrak kita. Kalau tidak ada perlulah dicermati, dimasukkanlah klausul ini. Silakan. Ada beberapa peralatan yang diasuransikan. Nah, penggunaan asuransi untuk peralatan itu sepertinya bagaimana sih, Pak? Jadi kalau ini kita ukur risiko dan sebagainya, maka dapat disyaratkan. Kalau disyaratkan, penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan untuk pekerjaan barang peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan konstruksi. Segala risiko kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan itu harus ditanggung dengan skema asuransi ini, termasuk nanti kehilangan atau risiko lain yang tidak dapat diduga.
Oke, apakah Bapak mungkin punya saran-saran untuk kami perhatikan mungkin? Ya, tidak ada. Yang saya sampaikan tadi ya bukan pendapat saya, itu tadi saya ambil dari Peraturan Menteri PUPR ya nomor 14 tahun 2020 ya. Beberapa hal dari aturan Kementerian PUPR ini yang perlu disampaikan kembali di sini sebagai berikut. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis dari pengawas kerjaan sebelum melakukan tindakan mengubah peralatan utama. Penyedia membuat namanya laporan harian dari penyedia. Antara lain isinya laporan harian ini adalah menyebutkan jenis, jumlah, dan kondisi peralatan. Peralatan utama yang ditempatkan dan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan adalah peralatan yang layak, dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak. Berikutnya, ya, uang muka itu dapat dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat sehingga memudahkan kita dalam mengendalikan kontrak kita sehingga kontrak kita tidak terlambat ya, tercapai prestasinya secara volume dan mutu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.